Oke, halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Pasti udah pada nungguin kan episode 4 dari podcast marketing atau casting. Nah, di sini ada siapa aja sih? Di sini teman-teman bakal ditemani oleh aku, Jewel Becky Jessica Mandagi, bisa panggil Jewel atau Becky aja, dan juga ada Natasha Borutariga nih. Bisa dipanggil apa, Nah? Aku biasa dipanggil Nana dari L&D juga. Oke, mantap. Nah, hari ini kita mau bahas tentang apa nih, Nah? Apa ya, bahasan kita kali ini tuh lekat banget sih Kak sama marketing. Kayaknya kalau bahasan tentang marketing itu tuh ini nggak bakalan bisa terlepas gitu-gitu. Aku kasih clue kali ya. Apa tuh? Biasanya ini disingkat jadi CRM gitu. Oh, udah tahu nih. Langsung aja kali ya kita bilang, Nah. Yaps. Untuk podcast marketing kita kali ini, kita akan bahas dan mengulik tentang customer relationship management, yang dimana ini banyak banget ya dipakai sama perusahaan zaman sekarang. Bahkan nggak perusahaan zaman sekarang aja, tapi dari dulu emang juga udah dipakai nih sama perusahaan-perusahaan. Cuma memang mungkin kalau untuk sekarang lebih berkembang gitu kali ya, Nah. Iya benar. Kalau dari Nana sendiri itu udah kenal nggak sih sama yang namanya CRM ini? Oke, secara sederhana nih ya, sepemahaman aku nih Kak, kalau CRM ini adalah upaya ataupun usaha yang dilakukan perusahaan untuk menjalin hubungan yang baik dengan consumer mereka gitu. Jadi kalau dari aku sendiri sih ngeliat CRM ini tuh secara simpelnya gitu kan, itu tindakan perusahaan mulai dari perencanaan, penjadwalan kegiatannya, pelaksanaannya, sampai kontrol dan evaluasi mengenai hal-hal yang bertujuan supaya mereka tuh mendapatkan loyalitas, kepercayaan dari konsumennya kayak. Ya bener banget sih, aku setuju banget sama yang tadi kamu bilang, karena sebenarnya CRM ini jangkauannya itu luas banget ya. Maksudnya kita nggak bisa bilang kalau CRM ini hanya sekedar rencana aja, atau CRM ini hanya sekedar sistem aja, tapi memang CRM ini termasuk ke prinsip, praktik, guidelines, prosedur, alur, sistem, pokoknya semuanya yang berhubungan dengan interaksi perusahaan dengan customer-nya gitu. Jadi emang penting banget sih untuk satu perusahaan menerapkan customer relationship management dalam perusahaan mereka gitu. Nah, melihat di perusahaan-perusahaan zaman sekarang yang dimana kegiatan bisnisnya tidak hanya dilakukan secara konvensional saja atau secara offline saja, namun sudah dikembangkan juga nih menjadi bisnis secara online, atau sudah membuka channel-channel baru itu ya, dari media sosial, dari website ataupun dari e-commerce gitu. Menurut aku CRM ini menjadi tambah penting nih. Penting banget sih Kak, sama kayak yang udah Kakak sebutin sebelumnya kan. Kayak sekarang itu udah banyak fasilitas-fasilitas pendukung kayak gitu. Tapi kalau aku sih memandang itu sendiri nggak cuma dari sisi fasilitas pendukungnya aja sih Kak. Tapi kalau kita lihat juga kan sekarang itu tuh bisnis-bisnis ataupun perusahaan-perusahaan itu kan udah lebih inovatif gitu ya, dan nggak cuma itu ya, tentunya persaingannya juga semakin ketat gitu. Jadi kalau nggak ada CRM, kalau CRM-nya itu tidak dimaksimalkan, tentunya bisa jadi nih perusahaan ini jadi kalah saing kayak gitu dalam hal menggait konsumen khususnya. Benar banget sih, setuju sama yang kamu bilang. Jadi kayak misal kita taruh nih dalam satu contoh ya, maksudnya kayak ini contoh sederhana aja. Misal dalam bulan ini terdapat 100 konsumen baru nih yang datang untuk membeli produk-produk dari sebuah usaha. Misalnya kita bilang usaha A, tapi usaha ini ternyata tidak mau menerapkan CRM, atau mereka mengabaikan CRM ini begitu saja gitu. Jadi ya mungkin di bulan kedepannya mereka hanya mendapatkan 100 konsumen baru, emang benar-benar maksudnya baru. Jadi setiap bulannya mereka hanya 100, tidak ada perkembangan sama sekali. Namun kalau misalnya mereka mencoba untuk menerapkan CRM ini, bisa saja 50% atau 50 dari perusahaannya yang di bulan lalu akan datang kembali nih di bulan-bulan yang baru, sehingga akan berkembang terus konsumennya dari 100 ke 150 ke 200 dan selanjutnya. Jadi emang CRM ini membantu untuk membangun, benar ya tadi yang kata Nana, itu membantu membangun loyalitas dan keinginan pelanggan untuk berbelanja kembali di suatu usaha gitu. Dan apa outcome dari loyalitas pelanggan yang sudah terbangun ini, ya tidak lain tidak bukan adalah pendapatan perusahaan itu akan meningkat juga ya, Nah gitu ya. Jadi emang benar-benar, bahkan untuk CRM ini udah banyak loh Nah yang kayak membuatnya dalam satu posisi khusus. Kalau misalnya kita lihat nih, udah banyak lowongan kerja yang dibuka dengan mengatasnamakan CRM. Misalnya ada CRM spesialis, dan juga ada data analis CRM, dan banyak-banyak macamnya deh yang memang job desk-nya itu untuk mengurus atau pokoknya nge-handle dari customer relationship management suatu perusahaan gitu. Nah, kira-kira menurut Nana apa sih yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menjadi data analis atau CRM spesialis ini gitu?
yang paling penting adalah kemampuan ngelihat peluang gitu. Gimana caranya kita bisa menjalin hubungan, bisa menjalin relasi dengan konsumen, berbeda nih caranya dengan yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain gitu. Misalnya nih, kalau aku sendiri itu di-approach misalnya oleh sebuah perusahaan untuk menawarkan produk, kalau di-approach-nya tuh via email, itu kan udah biasa banget ya Kak. Jadi, dan kadang-kadang juga kita udah, aduh paling spam promotion lagi gitu. Jadi sudah nggak se-efektif dulu gitu, dimana orang-orang memang dulunya pakai email, sekarang kan udah enggak, karena inovasi terus berjalan gitu. Nah sekarang peluangnya ada di mana? Peluangnya sekarang itu kalau menurut aku mungkin ada di media sosial gitu. Jadi kalau menurut aku yang paling penting dalam CRM itu adalah perusahaan itu ataupun orang-orang yang bekerja sebagai data analyst CRM ataupun CRM specialist dalam sebuah perusahaan itu harus bisa melihat peluang mana nih kira-kira konsumen yang ini belum banyak di-approach orang, supaya dia juga sebagai konsumen kan ya, kalau kita di-approach dengan cara yang unik, dengan cara yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan lain sebenarnya sebelumnya, kita juga pasti lebih tertarik gitu nggak sih Kak? Iya, benar banget sih. Aku setuju banget tadi kamu sempat ngangkat tentang itu ya, sosial media. Maksudnya kayak perusahaan zaman dulu mungkin masih banyak menggunakan email gitu, tapi karena sekarang sudah tersedia platform media sosial seperti Instagram, seperti Twitter, Facebook, TikTok, apalagi sekarang tuh, jadi emang membutuhkan cara-cara baru gitu. Dan ini juga CRM ini sangat-sangat melekat dengan marketing gitu ya, dengan tim marketing, dengan tim penjualan. Jadi menurut aku nih, apa yang dibutuhkan oleh seorang data analis dari CRM itu adalah yang pertama dan paling utama sih menurut aku itu adalah critical thinking dan analytical thinkingnya gitu. Karena apa? Karena ya terutama dalam perusahaan-perusahaan besar gitu ya, pasti ada CRM software yang digunakan oleh mereka gitu, yang dimana nanti bakal mengumpulkan data-data dari konsumen, dari tim mungkin penjualan, dari tim marketing dan lain-lain gitu. Dan emang mereka maksudnya dibutuhkan gitu skill atau kemampuan mereka untuk menganalisis data-data yang terkumpul dan mengolahnya menjadi strategi atau rencana yang bisa diterapkan untuk semakin mengeratkan ya, seperti semacam bonding gitu dengan konsumen dari perusahaan. Dan satu lagi kayaknya komunikasi gitu ya, karena komunikasi ini penting banget sih, terutama membangun yang namanya relationship dengan orang lain, begitu juga dengan customer dalam suatu usaha gitu. Tapi nih Kak, ngomong-ngomong soal CRM kan, tadi kita juga sempat bahas nih kalau misalnya CRM ini tuh muncul dan berkembang karena ada perkembangan teknologi juga gitu kan. Dan tentunya kita juga udah sempat bahas tadi ada media sosial dan lain-lain gitu. Nah, kalau menurut Kak Jawa sendiri nih, tentunya kan untuk CRM yang mumpuni, CRM yang bisa bersaing, itu kan pastinya ada penunjang-penunjangnya gitu ya. Nah, kalau dari Kak Jawa sendiri, kira-kira apa sih teknologi-teknologi yang saat ini efektif digunakan dalam hal CRM ini gitu? Sebenarnya untuk teknologi yang digunakan untuk menunjang CRM untuk perusahaan-perusahaan penjualan sekarang tuh udah banyak banget. Misalnya nih, ada software, ada cloud solution, ada human management, dan AI atau artificial intelligence. Dan kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri ya, karena kemarin juga aku sempat magang gitu dalam suatu perusahaan, ada satu software nih yang digunakan untuk menunjang user relation-nya, atau bisa juga kita bilang CRM, Customer Relationship Management. Salah satu nama software-nya itu adalah HubSpot, di mana HubSpot ini bisa membantu perusahaan untuk nge-manage marketing, sales, services, dan juga CRM itu sendiri. Jadi emang banyak banget, maksudnya benar-benar aplikasi all-in-one. Itu kalau HubSpot biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Jadi emang udah perusahaan yang berkembang gitu. Tapi kalau misalnya kamu emang masih usaha kecil atau misalnya usaha perorangan, menurut aku CRM yang kecil-kecilan itu juga sangat membantu sih. Contohnya nih, kamu mau mengumpulkan data dengan menggunakan Google Workspace atau misalnya kayak Google Form gitu, yang dimana nanti bakal tertata dalam satu spreadsheet dan kamu bisa melakukan cold message atau cold email secara langsung ya, kepada pelanggan-pelanggan kamu yang sudah mengisi form tersebut. Misalnya form ini nggak harus langsung kayak sini aku minta data-data kamu, pokoknya kamu harus isi, nggak harus kayak gitu. Tapi misalnya nih, kamu nanti mempromosikan form ini dengan cara meminta feedback tentang produk kamu ke pelanggan, tapi nanti bakal ada kontak dari pelanggan tersebut. Atau misalnya untuk daftar membership harus mengisi data diri gitu ya, dan kontak. Nah, dari situ nanti akan terkumpul sebuah database dan bisa menghubungi konsumen-konsumen kamu dari data tersebut sih. Jadi emang mau kamu perusahaan kecil atau perusahaan besar itu tidak menjadi halangan ya untuk menerapkan customer relationship management itu. Sebelumnya aku setuju banget sih Kak sama yang tadi udah disebutin, kayak database itu penting supaya kita tahu kan gitu, kayak konsumen kita tuh maunya apa, lagi butuhnya apa, style yang mereka lagi sukai sekarang itu apa, kayak gitu. Nah, tapi selain itu Kak, menurut aku ya teknologi sekarang ini tuh sudah menunjang interaktivitas yang tinggi gitu, misalnya dengan help desk atau customer service yang interaktif. Misalnya kalau dulu kan kita kalau misalnya nanya itu kan kayak nanya ke customer service-nya belum tentu bisa langsung dijawab, kadang-kadang kan kita masih email, SMS ataupun pesan gitu, balasannya mungkin agak lama ya karena masih dibalas secara manual gitu. Tapi kalau sekarang itu salah satu contohnya udah ada chatbot nih Kak. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu chatbot, itu udah pernah kita bahas di info pencerdasan IMA yang boleh di-scroll nanti ya teman-teman di Instagramnya IMA.
gimana. Jadi secara sederhana kalau chatbot itu teman-teman yang belanja online udah pasti tahu sih. Misalnya kita nanya sesuatu nih gitu kan, misalnya aku nanya soal stoknya ada nggak gitu lah. Kata kunci stok itu tuh ditandain supaya nanti ketika kata itu disebutkan nanti udah ada sistem yang mengatur gitu apa jawaban yang kira-kira cocok nih dengan kata kunci yang dimasukin kayak gitu. Jadi salah satu teknologi yang sangat mendukung selain dari customer database yang udah disebutin tadi, menurut aku ada chatbot sih Kak, kayak gitu. Sangat disayangkan ya kalau misalnya sebuah perusahaan itu tidak menerapkan customer relationship management. Karena apa? Seperti tadi juga contoh yang udah aku kasih, terdapat sebuah perusahaan yang sudah menjalani bisnisnya selama 2 tahun gitu ya. Tapi dalam 2 tahun ini ya mereka secara konstan, misalnya untuk pendapatannya segitu-segitu aja gitu. Mereka buta akan sekelilingnya mereka tidak mengenal konsumen mereka. Tapi bedakan dengan misal perusahaan yang mengenal konsumen mereka dari survei, dari data historical yang udah mereka punya gitu. Bener banget sih Kak, karena kan notabene-nya ya, sekarang itu kan persaingan ketat banget. Nah, ketika kita nggak berhasil nih menjalin, let's say tali silaturahmi yang baik nih dengan konsumen kita, pastinya mereka bakalan lari ke pesaing kita yang menawarkan keuntungan yang lebih, kenyamanan yang lebih gitu. Dan ya dengan berkurangnya konsumen tentunya penjualan dari kitanya juga berkurang gitu kan Kak? Iya benar-benar. Jujur aku tadi Nana menyebutkan silaturahmi ya, aku jadi mengingat itu satu bisa kita bilang fenomena dalam media sosial yang menurut aku tuh menarik banget. Kayak tadi juga kan udah sempat aku sebutkan di awal kalau misalnya dengan membangun customer relationship management ini itu berhubungan ketat ya sama kegiatan pemasaran dan penjualan gitu. Jadi aku pernah melihat di satu akun verified account yang ada di TikTok yang dimana mereka konten-kontennya tuh benar-benar out of the box dan kayak nggak banyak gitu perusahaan atau bisnis besar yang dare to do it gitu. Kayak mereka benar-benar mungkin ngusilin atasannya mereka atau ngusilin teman kantornya mereka pada saat sedang kerja. Dan menurut aku itu kayak mengundang interest banyak orang, terutama kayak remaja di umur kita gitu ya, di umur mungkin 15 sampai 20 atau 25 tahun gitu, karena bisa dibilang lah kita tuh sedang kayak dalam masa-masa rebellious gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melihat orang yang nggak kaku-kaku banget dalam kantornya atau melihat orang yang kayak seneng ngusilin orang lain, kayaknya kita seneng gitu. Jadi kayak mengundang banyak orang untuk lebih tertarik sama brand mereka, kayak ingin mengenal lebih jauh tentang brand ini. Kenapa sih mereka kok kayak seru banget ya di kantornya, emang mereka aplikasinya apa sih, emang mereka ngeproduksi produk-produk apa aja sih dalam perusahaan ini. Jadi kayak emang benar-benar benar tadi kata Nana, kalau misalnya tingkat kompetitif dalam masa sekarang ini emang udah tinggi banget. Jadi kita kalau misalnya mau menciptakan konsep customer relationship management dan pemasaran dan juga penjualan itu emang benar-benar harus out of the box gitu sih. Iya setuju banget Kak. Jadi kalau sekarang itu kan orang-orangnya juga udah nggak kaku-kaku banget gitu ya. Jadi konsumen juga udah yang chill lah kita bilang gitu ya. Jadi bagus sih bener-bener. Kalau misalnya aku juga ngelihat konten di media sosial gitu kan, even itu konten promosi, kalau misalnya mereka tuh caranya dengan ngelawak misalnya, tentunya tuh kayak menciptakan kesan tersendiri nih bagi aku. Oh ini tuh produknya apa ya? Loh ini kok mereka bisa sekreatif ini gitu. Jadi lebih mudah melekat di otak juga nggak sih Kak? Karena itu unik kayak gitu, beda sama yang lain gitu. Jadi teman-teman semua kalau misalnya nih memiliki sebuah bisnis, baik itu bisnis kecil ataupun teman-teman semua bekerja dalam sebuah perusahaan yang besar, customer relationship management itu sangat penting karena sebuah bisnis itu pasti berhubungan langsung ya dengan customer-customernya. Jadi menurut aku sangat-sangat tidak masuk akal kalau misalnya kita tidak mau membangun hubungan baik sih dengan customer gitu. Jadi semangat dan good luck buat teman-teman semua, dan terima kasih karena sudah mendengarkan podcast ini, dan juga aku mengucapkan terima kasih buat partner aku yang sangat-sangat seru banget pembahasannya malam ini. Tetap nantikan podcast-podcast yang selanjutnya dari podcast marketing MSC Undip atau casting episode yang kelima ya yang selanjutnya. Bye-bye semuanya. Bye.